Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Hai, shalom. Ya, hari ini ketemu lagi sama kita di konten Sabar. Kali ini kita kedatangan satu bintang tamu. Ini musisi terkenal ya. Haleluya. Boleh perkenalkan dulu, Bang? Ya, nama saya Sony Banea. Cuman teman-teman banyak panggil Bang Sony, Kak Sony. Saya lebih suka dipanggil gitu sih daripada dipanggil Om gitu kan. Kata saya profesi musisi, terus owner dari SB Drum Studio, sekolah musik yang saya mimpi-mimpikan, saya dirikan sendiri. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya, teman-teman. Istri satu, anak satu. Iya. Istri cuma satu. Cuma satu. Anak baru satu. Oke. Sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Bang Sony. Kesibukan sekarang ini apa sih? Yang pasti ngajar. Terus kenapa saya selalu ditanya kenapa suka ngajar, Bang? Daripada, maksudnya kalau musisi kan dari panggung ke panggung. Dulu waktu saya di Jakarta udah puas lah menurut saya dari panggung ke panggung. Cuman musisi harus punya satu pekerjaan yang mapan gitu lah. Karena pekerjaan musisi itu tanda kutip biasanya dianggap kurang mapan. Jadi saya berpikir saya harus punya sesuatu yang bisa saya wariskan buat anak-anak saya atau keluarga saya. Jadi saya putuskan saya harus punya sesuatu nih. Apa yang saya bisa. Dulu pertama saya pindah tuh saya bilang sama istri saya, kita buka toko susu aja gitu, toko susu Pampers gitu kan, segala macam. Terus istri saya tanya, tapi kamu sudah pernah jualan itu? Udah maksudnya berpengalaman nggak di bidang itu? Enggak. Terus dia cuma bilang gini, kenapa kamu nggak buka usaha yang sesuai dengan keahlian kamu? Sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan pengalaman. Jadi dia pikir dengan skill kamu yang ada. Saya pikir apa ya? Oh iya, sekolah musik. Jadi saya buat sekolah musik yang sekarang tuh majornya drum dulu, khusus drum dulu. Karena saya lihat sebenarnya Palembang tuh punya potensi yang besar, tapi kekurangan sumber daya manusia dan orang yang bisa trigger gitu. Jadi bisa yang, ayo kamu bisa. Itu sih kalau kekurangan SDM di Palembang nih, itu sih sebenarnya. Secara skill saya lihat banyak orang-orang Palembang yang merantau keluar, mereka ternyata mampu bersaing. Nah, pikiran saya pulang, saya harus bisa bangun kota Palembang ini, mengeluarkan apa sih bakat-bakat yang ada di kota Palembang ini. Salah satu tujuan saya buat sekolah musik sih itu sebenarnya. By the way, tadi ngomongnya sebelumnya mungkin belum di Palembang. Sebelumnya di mana nih? Jadi tahun 2004 tuh saya hijrah ke Jakarta, jadi fresh graduate. Belum deh, setahun setelah saya lulus kuliah 2004. Itu sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi adik saya duluan, dia kuliah di Jakarta. Terus sebenarnya ada keinginan, tapi bukan ke Jakarta saya waktu itu. Kalau nggak salah ke Bandung, saya pengen ke Bandung gitu. Karena saya lihat Bandung tuh kota seni kan, karena saya emang suka seni. Sebenarnya saya pun sebenarnya kuliah tuh nggak nyambung tanda kutip. Dulu saya mau kuliah musik, orang tua saya bilang udah itu apa namanya, hobi aja. Karena saya anak paling tua, dia bilang hobi aja itu. Udah, akhirnya saya kuliah dengan tanda kutip keterpaksaan. Walaupun akhirnya selesai, jadi saya ambil ekonomi. Terus saya pengen ke Bandung karena Bandung itu kan kota apa sih, budaya gitu ya, seni gitu ya. Saya pengen ke Bandung, tapi saya sempat kerja di Palembang tuh nggak sampai
cuma 1 bulan kali kerja, saya lupa di perusahaan Jepang itu. Saya lupa karena mungkin bukan orang yang di belakang meja gitu ya. Memang daerah sini saya putusin saya out aja. Terus adik saya tuh telepon, "Kak, masih kerja nggak?" Dia bilang. "Enggak," saya bilang. "Udah enggak, ke Jakarta aja," katanya. "Gereja lagi butuh pemain drum." "Oh ya udah." Jadi sebenarnya saya move ke Jakarta tuh ketidaksengajaan, tapi saya percaya tetap Tuhan Tuhan yang kontrol ya, Tuhan yang atur. Jadi nggak sengaja ya. Jadi waktu itu saya berangkat sama sepupu saya. Jadi kami sama-sama musisi, saya ngedrum, sepupu saya itu main bass. Jadi kami berdua berangkat waktu itu bawa gitar segala macam. Sampai di Jakarta, saya ingat tuh dijemput sama teman saya kalau nggak salah. Terus kami tinggalnya tuh di daerah Karawaci, townhouse daerah Karawaci di Ponorogo waktu itu. Nah dari situlah sebenarnya banyak pengalaman hidup yang membentuk kepribadian saya. Jadi 2004 saya pindah, terus sempat kerja di adalah satu instansi di properti. Saya kerja hampir 6 bulan lah. Pertanyaannya kenapa saya kerja di kantor tuh nggak lama gitu? Karena nggak betah. Menurut saya bukan hati saya, bukan isi. Saya selalu gelisah. Jadi saya akhirnya putusin keluar kerja untuk full timer jadi musisi dan mengejar mimpi saya sebagai musisi lah. Terus 2005 saya nikah bulan September. Saya boyong istri saya ke Jakarta. Jadi 2004 saya duluan, 2005 nikah, baru kami pindah ke Jakarta gitu. Awalnya gitu. Nah dari situ tuh banyak banget step-step yang sampai sekarang tuh kami nyadar kalau Tuhan tuh memang bentuk hidup kami itu, step ini, step itu gitu. Jadi kami sampai akhirnya kami pas ngelihat sekarang usaha kami pun kami baru nyadar, oh ternyata masuk Tuhan tuh ini gitu loh dalam kehidupan kami. Jadi kehidupan kami tuh Tuhan yang atur secara, walaupun kami pikir kayaknya nggak sengaja nih, tapi setelah kami pikir lagi Tuhan tuh memang atur walaupun banyak banget pergumulannya. Ibaratnya Tuhan buka jalan untuk hidup. Iya bener banget. Tuhan buka jalan, ketemu sama si A, ketemu sama B. Bahkan saya pernah dengar saya lupa siapa orangnya. Bahkan gini, kadang-kadang orang yang kita anggap menyebalkan, musuh gitu ya, itu tuh sebenarnya golden link kita. Jadi orang itu tuh ngebentuk kita, golden link kita. Itu tuh yang sampai sekarang tuh aku bersyukur ya. Walaupun pada saat itu mungkin dia tuh menyebalkan gitu buat saya, jengkelin banget gitu. Tinjau balik, wah ternyata aku bersyukur bisa ketemu dia gitu, bahwa dia tuh ternyata golden link gue dia gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu ternyata membentuk karakter pribadi saya untuk sebenarnya saya tuh kalau seniman tuh ya, kalau pribadi orang sebenarnya kayaknya orangnya tough gitu tapi melo gitu. Rata-rata gitu, seniman tuh rata-rata gitu kayaknya tough tapi melo gitu. Nah saya tuh sebenarnya datang ke Jakarta tuh belum nggak tahu apa itu mimpi besar, apa itu artinya cita-cita yang besar. Pokoknya datang ke Jakarta tuh jebret. Jadi nggak jadi, pokoknya gue datang Jakarta aja dulu gitu. Dengan maksudnya dengan unsur keisengan mungkin. Iya, kebetulan gitu ya, kebetulan. Kan bilang nggak ada musisi di gereja. Nah terus waktu di gereja itu ternyata saya pikir waktu saya datang ke Jakarta dari Palembang, wah udah cukup nih ilmu main drum saya. Ternyata, dari situlah ternyata saya ketemu orang-orang, wah kamu harus gini, kamu bisa nggak main misalnya ritme A? Dulu saya paling susah main ritme Latin, samba, aduh gimana ya? Karena dulu saya basic main rock banget gitu kan, lagu-lagu rock, glamour rock gitu. Waduh gimana? Nah dari situlah akhirnya saya belajar. Saya ketemu ada satu teman saya yang sampai sekarang saya tuh bersyukur bisa ketemu dia. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Jadi saya ketemu Yakub Ong. Pertama saya Yakub Ongko Wijoyo, dia mahasiswa musik klasik UPH. Jadi saya ketemu dia yang ngajarin saya baca notasi, pokoknya dasar-dasar banget bermusik tuh dia yang ngajarin saya.
termasuk kadang-kadang dia rewelin saya, dia omelin saya. Nah, jadi secara nggak sengaja Yakub ini membentuk karakter bermusik saya juga, skill saya bermusik. Dari situlah saya banyak belajar tentang baca not, tentang ritme apa. Bahkan dulu saya tuh sering main sama Yakub di kampus UPH sampai hampir tiap hari. Jadi dia pernah kasih juga kalau nggak salah akses ke perpustakaan. Nah, ini agak rahasia juga sebenarnya. Jadi dari dia kasih akses, saya pinjem nih bukunya banyak-banyak. Belajar secara teori mungkin. Iya, saya pinjem bukunya banyak-banyak. Waktu itu saya fotokopi lah. Tapi nggak diperbanyak ya, nggak diperbanyak. Saya fotokopi untuk pribadi. Dari situ saya nanya sampai dia, pokoknya sampai dia bosen jelasin saya. Saya nanya ini gimana mainnya, ini gimana cara bacanya. Dari situlah saya ngembangin. Oh ternyata teori-teori musik tuh yang dulu tuh saya benar-benar nggak tahu, jadi tahu gitu. Ini ketukannya sebenarnya kalau dikurangin ini gimana bunyinya. Jadi teori-teori musik itu saya belajar dari si Yakub ini. Dia ajak kalau misalnya dulu ada ibadah pagi kalau nggak salah chapel di UPH, saya sering main. Jadi saya bukan mahasiswa UPH, tapi saya gaulnya sama anak-anak musik UPH. Dari situlah saya ngembangin, oh ternyata bermusik tuh, jadi diarahin secara tidak sengaja sih sebenarnya sama Yakub ini. Dan dia rajin ngomelin saya, tapi saya terima tuh prinsip saya dulu, kalau aku pulang berarti aku kalah gitu kan. Benar. Kalau aku pulang ke Palembang aku kalah. Gimana caranya aku harus fight gitu. Nah dari situ juga benar kata Kenny tadi, dari situ juga jiwa fight saya tuh muncul gitu. Jadi nggak pernah, pokoknya sampai saya bisa baca itu Kup, saya bilang lu harus ajarin gue sampai gue bisa baca nih Kup. Gitu. Jadi ke kosannya, tidur di kosannya, pokoknya sebisa mungkin dekat sama Yakub terus. Kebetulan kita sama-sama pelayanan. Sampai sekarang pun kalau mau bilang salah satu orang yang paling berpengaruh dalam bermusik saya tuh Yakub ini, gitu. Jadi panutan lah. Iya, dia banyak kasih saya lah, termasuk dulu karena ngekos gitu kan, susah gitu kan. Makannya ya banyak lah, makannya seadanya tapi bareng-bareng gitu. Jadi susah bareng-bareng. Sampai sekarang tuh saya nggak akan lupa sama Yakub nih, karena dia yang kasih saya banyak hal kan, dalam kehidupan saya di Jakarta tuh kasih banyak hal buat saya gitu. Kalau boleh tahu nih, tadi kan soalnya di-mention seorang drummer kan, drummer gereja. Kalau boleh tahu sejak kapan mulai mungkin pegang stick drum? Saya tuh dulu, saya ingat masih kecil tuh. Jadi ada kalen, mami saya tuh suka bikin kue kan, kalen blue band besar itu kosong-kosong ada kan. Jadi saya susunin. Dulu tuh belum ada kalau nggak salah di Palembang ini les drum gitu kayak sekarang kan. Jadi saya pukul segitu pengennya saya pengen main drum gitu. Jadi saya pertama kali main drum tuh Pak Emmanuel Undun, ada satu hamba Tuhan, dia bisa semua. Jadi dari dialah saya belajar, terus saya pelayanan ada di satu gereja lagi, saya pelayanan. Sampai akhirnya saya pelayanan di gereja itu sampai saya pindah ke Jakarta baru bukan selesai lah, karena saya pindah daerah ke Jakarta. Nah dari situlah saya mulai pelayanan sama adik-adik saya. Dari situlah awal pelayanan saya. Bisa dibilang pindah dari Palembang ke Jakarta, terus mungkin sekarang pindah balik Palembang. Pindah balik lagi Palembang. Karena ya itu tadi saya bilang di awal tadi, musisi kalau ngandalin panggung ke panggung gitu, maksudnya tanda kutip itu kayaknya karena anak mesti nanti kan kuliah apalah gitu kan, jadi mesti punya pegangan yang pasti lah. Karena musisi ya terus terang musisi kan ngandalin job apa ya, bukan merendahkan sih, tapi itu menurut saya ya, pemikiran saya harus punya satu yang bisa saya wariskan buat anak saya gitu, buat keluarga saya. By the way, kita minum dulu aja. Oke. Ya, ini. Ngomong-ngomong masalah karir nih ya kan, soalnya kan kita tadi berdasarkan ceritanya Bang Sony tadi,
dibilang karirnya ini kan sekarang di bidang musik, di bidang seni lah, dan juga menjadi guru gitu ya, menjadi guru untuk sekolah drum. Iya, sekolah drum gitu kan. Berarti bisa dibilang ini masih baru. Sebenarnya saya sekolah drum ya. Iya, sekolah drumnya tuh baru 2 tahun lah jalan. Aktif tuh 2 tahun. Tapi saya memimpikan punya sekolah drum tuh hampir 10 tahun lah. Wah, berarti ini mimpi yang besar. Iya, jadi waktu saya ngajar, saya terjun ke dunia mengajar, saya lihat kebetulan saya juga senang dengan anak-anak ya. Maksudnya senang dengan dunia anak-anak gitu. Karena saya pikir anak-anak ini kan masa depan bangsa kan. Kalau generasinya sehat, iya, generasi penerusnya sehat, kreatif, bangsa tuh akan lebih maju, bener nggak? Jadi saya juga senang sama anak-anak. Jadi saya pikir waktu saya mengajar ada di satu sekolah musik, saya mengajar dan belajar sebenarnya. Dari situlah saya mimpi, saya bilang sama istri saya, aku pengen suatu saat kita punya usaha sekolah musik kayak gini. Tapi lucunya justru waktu pulang ke Palembang kayak saya cerita tadi, nggak kepikiran gitu mau buka sekolah musik, malahan mau buka toko susu gitu kan. Untung istri saya ngingetin, kamu harus buka usaha yang sesuai dengan keahlian kamu. Jadi nggak sia-sia gitu, maksudnya modal yang dikeluarkan nggak sia-sia, dan kamu pun enjoy gitu kerja di situ. Cara itu hobi abang juga ya? Iya, hobi yang menghasilkan lah gitu kan. Tapi kenapa harus bermimpi untuk membuka sekolah musik gitu? Kan banyak sekali mungkin mimpi-mimpi orang lain yang mungkin aku pengennya kerja di kantoran, atau mungkin aku pengennya ya cuma produser musik atau bekerja di sekuler, di dunia sekuler begitu. Mimpi saya itu cuma satu aja gini, Indonesia tuh harus punya generasi yang kreatif, punya modal gitu loh. Benar nggak? Benar. Itu aja sih kerinduan saya adalah generasi Indonesia yang generasi yang kreatif, generasi yang bisa menghidupi mereka sendiri gitu loh di kedepannya. Nah, mimpi saya tuh dengan adanya sekolah musik, terutama di Palembang ini, anak-anak tuh bisa berkarya, dan mereka bisa nemuin bakat gue tuh ternyata di sini gitu loh. Dan mereka bisa dari kecil tuh karena belajar drum itu belajar musik lah, kita harus disiplin, terus fokus gitu. Dari beberapa pengalaman saya, ada beberapa anak-anak yang mereka dulu di Jakarta tuh ada satu anak murid saya hiperaktif lah. Wah, orang tuanya sampai bingung gitu kan. Lesin drum aja katanya. Lesin drum, dia jadi lebih fokus, lebih terarah lah, dan di sekolah pun jadi hidupnya lebih teratur gitu. Jadi kerinduan saya sebenarnya membangun generasi Indonesia ini yang punya kemampuan gitu, yang punya skill gitu, terutama di bidang musik. Hari ini saya ngajar si A, biasanya saya bilang sama anak-anak tuh, nanti kamu besar, kamu buka sekolah musik yang lain. Nanti kamu besar. Jadi saya juga bukan cuma mengajar musik, tapi saya rindu anak-anak tuh mereka jadi musisi tapi punya karakter yang kuat gitu kan. Karakter yang nggak nyebelin gitu loh. Karakter yang bisa jadi pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitarnya. Itu aja sih mimpi saya yang pasti. Dan saya rindu Palembang ini bukan cuman punya les gitu ya, tapi suatu saat punya bener-bener sekolah musik, diploma atau nanti sampai ke strata. Itu mimpi ya. Jadi Palembang, kerinduan saya itu sih sebenarnya membangun sumber daya yang ada di Palembang dan generasi yang akan datang gitu. Jadi nggak terjebak dalam hal-hal yang negatif, narkoba gitu kan, yang hal-hal yang nggak penting lah, yang akhirnya merusak masa depan mereka gitu. Daripada mereka harus berbuat sesuatu yang negatif, lebih baik mereka berkarya di sekolah musik. Iya. Ya. Dan hidup mereka tuh jadi berkah, jauh lebih berarti. Mereka akan menemukan bakat mereka gitu kan. Mereka akan bisa fokus. Pokoknya banyak hal positif lah yang mereka temukan gitu. Wah, luar biasa sekali.
nggak ada harapan hidup saya tuh. Sambil saya nangis, saya bilang thank you Tuhan buat kebaikan Tuhan tuh. Tuhan baik banget buat kami kan. Gue masih bisa cari duit Tuhan buat anak gue.